Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dari kelas KPI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dominasi. Dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 dominasi, yaitu naturalisasi, netralisasi, legitimasi, dan sosialisasi. Yang pertama, naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi, tujuan, struktur organisasi sebagai sesuatu yang bersifat alami, normal, netral, dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, netralisasi. Netralisasi adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan yang menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai atau pandangan tertentu sebagai netral dan bebas nilai. Yang ketiga yaitu legitimasi. Legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan satu bentuk wacana sebagai suara otoritas dalam organisasi. Yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral organisasi. Pimpinan atau manajer adalah pihak yang selalu mengambil keputusan. Dalam hal ini, DITS berupaya untuk menyarankan suatu keseimbangan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pengaruhnya kepada keputusan. Menurut DITS, terdapat 4 cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, strategi kontrol. Yang kedua, persetujuan. Yang ketiga, keterlibatan. Dan yang keempat, partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Putvitasari dari kelas KPI 3D dan saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi pengambilan keputusan dan kebisuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan terlebih dahulu. 2 cara pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu strategi dan persetujuan dapat menimbulkan penolakan karena menggunakan cara yang tidak disetujui oleh karyawan. Adapun cara yang terakhir yaitu melalui keterlibatan dan partisipasi. Ada 4 cara pengambilan keputusan, yaitu yang pertama dengan strategi kontrol, yaitu tindakan manajerial secara terbuka untuk menerapkan kontrol secara luas. Mereka mulai meninggalkan strategi kontrol dan mulai menerapkan apa yang disebut dengan persetujuan sukarela. Yang kedua, persetujuan. Persetujuan sukarela atau konsen adalah keinginan dari anggota organisasi untuk setia atau loyal terhadap kontrol atau pengawasan yang bersifat tertutup. Dan yang ketiga, keterlibatan. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan mulai memasuki tahap demokrasi dari tahap sebelumnya, yang otoritas. Dan yang keempat, partisipasi. Keputusan secara terbuka dan dilakukan bersama-sama antara pemimpin dan karyawan adalah mungkin dan dapat dilakukan. DITS mengemukakan adanya 6 pihak yang harus diterlibatkan, yaitu yang pertama, pemegang saham. Kelompok yang menginginkan adanya jaminan atau kepastian terhadap modal mereka. Yang kedua, karyawan. Kelompok yang menginginkan penghasilan yang mencukupi. Yang ketiga, konsumen. Khalayak yang membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keempat, pemasok, yaitu mereka menginginkan permintaan yang stabil bagi hasil produksi mereka. Berikutnya, komunitas, masyarakat sekitar perusahaan yang menginginkan adanya peluang usaha dan peluang kerja. Dan yang terakhir, masyarakat luas. Mereka menginginkan perusahaan yang peduli pada lingkungan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebisuan. Menurut Claire, tidak ada cerita yang berdiri sendiri karena setiap cerita selalu terkait dengan cerita lainnya. Selain itu, setiap cerita memiliki elemen-elemen yang sengaja tidak diungkapkan atau sengaja didiamkan, khususnya mengenai orang-orang yang komunitas yang terpinggirkan. Menurut pendukung teori ini, diam atau kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti. Makna yang dapat terkadang lebih dapat ditunjukkan dan diterima melalui sikap diam. Diam adalah konteks budaya selalu terkait dengan cerita lainnya.
Selain itu, setiap cerita memiliki elemen-elemen yang sengaja tidak diungkapkan atau sengaja didiamkan, khususnya mengenai orang-orang yang komunitas yang terpinggirkan. Menurut pendukung teori ini, diam atau kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti. Makna yang dapat terkadang lebih dapat ditunjukkan dan diterima melalui sikap diam. Diam adalah konteks budaya juga menyampaikan makna. Pada budaya Jepang, contohnya, sikap diam seorang gadis yang dilamar seseorang pria menunjukkan bahwa ia menerima pinangan tersebut. Pada budaya lain, sikap diam justru menunjukkan penolakan, kemarahan, hormat, senang, takut, puas, dan sebagainya. Claire melanjutkan penelitiannya mengenai ketegangan suara dan kebisuan terhadap isu pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pria. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa penolakan atau perlawanan dan penindasan merupakan pasangan suara kebisuan. Menurut Claire, diam atau kebisuan, silence, dan suara voice merupakan bentuk ketegangan yang kompleks. Dalam hal ini, akan selalu ada situasi pada setiap suara dan akan selalu ada suara dalam kebisuan. Gagasan ini kemudian menjadi teori yang disebut dengan pasangan kebisuan dan suara atau silence voice binary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Hafiz dari kelompok 6. Nomor induk mahasiswa 12305193174. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu hegemoni organisasi. Hegemoni dalam komunikasi organisasi melibatkan hubungan dominasi di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau dinilai kurang penting secara aktif setuju dan mendukung sistem kepercayaan dan struktur hubungan kekuasaan yang tidak mendukung atau bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan mereka yang terpinggirkan itu. Hegemoni diperkuat melalui berbagai cerita atau seperangkat pengertian yang mendukung dan mempromosikan kepentingan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Hegemoni biasanya dipandang sebagai pengaruh negatif dalam tradisi kritis. Tetapi Mumbi mengatakan bahwa orang melupakan keterlibatan, pertentangan, dan transformasi. Dalam hegemoni, maksudnya adalah bahwa hegemoni dapat memberikan cara berbeda dalam memahami berbagai konflik kepentingan yang terjadi dalam organisasi. Pengenalan gagasan perlawanan akan mengalihkan perhatian dari struktur dominasi yang bersifat mengawasi kepada cara-cara produktif yang ditentang anggota organisasi. Dengan demikian, mengatur kembali struktur pertarungan. Menurut Mumbi, adalah suatu kesalahan jika memandang organisasi sebagai lapangan permainan di mana dua tim bertanding antara tim dominasi dan tim perlawanan, di mana masing-masing pihak akan saling mengalahkan. Menurutnya, yang lebih tepat, hegemoni merupakan suatu rangkaian kesatuan antara satu ideologi tunggal yang mendominasi pada salah satu titik ekstrim dengan penolakan dan pertentangan yang bersifat meluas pada titik ekstrim lainnya. Hegemoni adalah proses pertarungan daripada dominasi yang pada akhirnya menawarkan cara yang lebih dari memadai untuk membahas dinamika pertarungan ini. Hegemoni bukanlah suatu pertanyaan mengenai kelompok yang aktif dan berkuasa yang mendominasi sekelompok pasif yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi suatu proses pengaturan kekuasaan yang muncul sebagai suatu proses aktif konstruksi sosial oleh berbagai kelompok. Hegemoni adalah hasil atau akibat yang diperlukan baik atau buruk dari pertarungan di antara kelompok-kelompok kepentingan dalam tindakan mereka sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ahmad Uzair dari kelas KPI 3D dengan nomor NIM 12305193146. Di sini saya akan menerangkan tentang isu ras dan gender. Sebenarnya sudah banyak dibahas tentang hal tersebut, apa itu ras dan apa itu gender. Saya akan sedikit mengulangi bahwa ras itu adalah golongan, dan dalam
buku yang saya pelajari, ras di situ diterangkan lebih condong ke ras warna kulit ya, karena di beberapa negara ada yang mendiskriminasi warna-warna kulit. Kalau di kelompok yang beras kulit putih, ras kulit hitam didiskriminasi dan sebaliknya. Sedangkan gender adalah suatu tingkah laku yang menentukan sebuah feminisme dan maskulin. Ya seperti itulah, pokok kan ada seks ada gender. Kalau seks itu tentang jenis kelamin, kalau gender itu seperti cara berpakaian lah. Jadi harus ada bedanya. Kalau di materi kali ini yang dimaksud itu seperti diskriminasi gender di sini berdiskriminasi di kalangan pekerja. Kaum wanita lebih didiskriminasi karena mereka mempunyai halangan seperti men atau mungkin melahirkan, karena itu sebuah minus dibandingkan seorang laki-laki. Tapi kan sekarang ada kesetaraan gender, jadi mungkin hal itu tidak dipermasalahkan lagi. Yang jelas itu hanya dinamakan isu. Jadi mungkin masih ada beberapa tempat yang masih menganut paham itu, tapi kebanyakan sudah tidak ada diskriminasi ras, diskriminasi gender. Sudah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.